Bab 761, Yun Huang turun, betapa hebat hadiahnya. Nama, Sistem Super, Kultivasi satu klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, nona keluarga Luo itu adalah Tianjiao pertama yang memasuki Akademi Semesta sejak berdirinya Kekaisaran Liu Yunku. Seorang seniman bela diri berseru di antara kerumunan. Ya, sejak berdirinya Kekaisaran, ini adalah Tianjiao pertama yang bergabung dengan Akademi Qiankun. Sebuah suara agung terdengar dari kerumunan, dan kemudian seorang pria yang memancarkan kecemerlangan dari kerumunan berjalan keluar dari kerumunan dengan kain kafan. Jubah naga memancarkan aura kerajaan yang menakjubkan. Aku telah melihat Kaisar Yun. Melihat pria itu muncul, wajah banyak prajurit di sekitarnya berubah, dan mereka dengan cepat berkata dengan hormat. Mereka telah mengenali identitas pria ini adalah penguasa Kekaisaran Awan Terapung kontemporer. Orang paling kuat yang bertanggung jawab atas Kekaisaran Awan Terapung Yun Huang Yun Xiao kontemporer. Kamu tidak perlu bersikap sopan, Yun Xiao melambaikan tangannya, lalu menatap Luo Chen dan tersenyum, bocah Luo, kita bertemu lagi. Aku telah melihat Kaisar Yun, Luo Chen melengkungkan tangannya ke arah Yun Xiao, dengan ekspresi tenang. Jika pertama kali dia melihat Yun Xiao, dia masih berhati-hati, tetapi sekarang melihat Yun Xiao pergi, dia telah mampu berbicara setara dengan Yun Xiao. Tidak ada yang mengejutkan dalam sikap orang-orang di sekitarnya terhadap Luo Chen. Bahkan keberadaan legendaris Ratu Phoenix harus memiliki dialog yang setara dengan Luo Chen. Meskipun Yun Xiao memiliki status bangsawan, tidak diragukan lagi jauh lebih buruk daripada Ratu Phoenix. Dilihat dari sikap Permaisuri Huang terhadap Luo Chen, Permaisuri Huang telah menganggap Luo Chen sebagai keberadaan yang setingkat. Dalam hal ini, Yun Xiao dapat berbicara dengan Luo Chen secara setara karena dia adalah Kekaisaran Awan Terapung. Penyebab Tuan, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kunjungan Kaisar Yun kali ini, kata Luo Chen ringan sambil menatap Yun Xiao. Meskipun dia agak menebak maksud dari kemunculan Yun Xiao yang tiba-tiba, dia masih tidak dapat mengetahui pikiran Yun Xiao yang sebenarnya, jadi dia tidak memiliki infleksi dan langsung ke topik. Dengan kekuatannya saat ini, Heitan, naga iblis api penyucian, menjaganya, dan dia tidak perlu mempermainkan Yun Xiao. Aku hanya menonton kegembiraan, Yun Xiao menunjuk ke kuil binatang buas di atas, dan berkata, aku hanya tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu sebagai yang paling legendaris sejak berdirinya Kekaisaran. Dia memang datang untuk kuil binatang buas sejak awal. Bagaimanapun, pulau terapung yang begitu besar tiba-tiba muncul di Kekaisaran Awan Terapung. Ditambah dengan kemunculan naga api penyucian arang hitam dan Ratu Phoenix, dia adalah penguasa Kekaisaran Awan Terapung. Tidak mungkin untuk duduk diam. Dan sejak dia tiba di Kabupaten Changlan, dia diam-diam mengikuti berita tentang kuil binatang buas, Ratu Phoenix, dan naga iblis api penyucian arang hitam, hanya untuk menyaksikan seluruh proses Luo Qingsui setuju untuk bergabung dengan Akademi Qiankun. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan Chong Yun Xiao berkata, jika Yang Mulia tertarik, mungkin tidak akan lama lagi akan ada pertunjukan besar lainnya. Saya harap Yang Mulia tidak akan melewatkannya. Apa yang dia bicarakan secara alami adalah sesuatu yang ditujukan pada keluarga Xiao nanti. Dia sekarang adalah Wuzong kelas 1, dan tidak akan butuh banyak waktu untuk menerobos ke ranah Wuzun. Ditambah dengan fakta bahwa naga api penyucian Heitan duduk di keluarga Luo, dia benar-benar dapat melakukannya. Tidak diragukan lagi itu akan menjadi pertunjukan bagus lainnya pada saat itu. Gu akan menunggu dan melihat. Yun Xiao mendengar secercah cahaya cemerlang di matanya, dan tersenyum, tetapi keluarga Luo keluar dari kelas kesombongan ini, dan itu juga merupakan kemuliaan Kekaisaran Awan Terapungku. Tentu saja, Gu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, bocah Luo, jika kamu memiliki sesuatu permintaan, selama itu tidak berlebihan, yang kesepian dapat menjanjikanmu. Setelah mengatakan itu, Yun Xiao berhenti sejenak, dan kemudian berkata dengan heran, hanya jika kamu ingin menjadikanmu raja sendirian, dan memerintah dengan yang kesepian juga dapat menjanjikanmu. Mendengar perkataan Yun Huang, napas para seniman bela diri di sekitar menjadi tergesa-gesa, mata mereka menatap Luo Chen, mata mereka penuh dengan rasa iri. Tidak hanya para seniman bela diri di sekitar, bahkan ekspresi Ye Changli, Wang Xi, Zhang Juechen, dan Yun Nisang yang memiliki hubungan dekat dengan Luo Chen menjadi sangat aneh. Meskipun mereka semua dianggap oleh kekuatan luar dan hendak meninggalkan Kekaisaran Awan Terapung,
mereka tidak dapat menahan sedikit keterkejutan setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Yun. Menetapkan batas dan memerintah dengan Kaisar Yun, bukankah itu berarti bahwa begitu Luo Chen mengajukan permintaan seperti itu, keluarga Luo akan langsung mengalahkan kekuatan Kekaisaran Liu Yun yang tak terhitung jumlahnya? Meskipun mereka tahu bahwa setelah Luo Qingsui bergabung dengan Akademi Qiankun, keluarga Luo memang memiliki keyakinan untuk melakukannya, tetapi setelah mendengar janji Kaisar Yun seperti ini, mereka masih merasa sedikit lebih bergejolak. Luo Chen juga menatap Kaisar Yun dalam-dalam, matanya menjadi lebih serius. Pantas menjadi orang kuat yang dapat mendominasi negara. Luo Chen berpikir dalam hati sambil menatap Kaisar Yun. Kaisar Yun setuju untuk membatasi aturan dengannya. Tampaknya keluarga kerajaan Kekaisaran Liu Yun bingung, tetapi kenyataannya tidak. Saat ini, ada beberapa kekuatan besar di Kekaisaran Liu Yun. Meskipun keluarga kerajaan Yun masih memiliki hak yang kuat untuk berbicara, ada banyak pada saat itu, kekuatan teratas hanya dapat dibiarkan sendiri. Kekuatan teratas seperti Akademi Liu Yun dan keluarga Su dari ibu kota Kekaisaran, keluarga Ye dari Fuling, keluarga kerajaan Beihai, dan keluarga Xiao dari ibu kota Kekaisaran, hampir ragu untuk mendengarkan. Kaisar Yun berjanji untuk membatasi dan memerintah bersamanya. Kemungkinan besar untuk melemparkan tanah yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan itu ke keluarga Luo. Jika keluarga Luo ingin menduduki tanah-tanah ini pada saat itu, mereka secara alami perlu bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan teratas. Apakah itu negosiasi atau perampasan, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan keluarga Yun. Dan karena Luo Qingsui bergabung dengan Akademi Qiankun, saya khawatir bahwa selain keluarga Xiao dari ibu kota Kekaisaran, yang memiliki perseteruan berdarah dengan keluarga Luo, kekuatan lain akan bersedia menjual muka kepada Luo Qingsui dan menyerahkan sebagian wilayahnya kepada keluarga Luo. Ini sama saja dengan Kaisar Yun hanya menggunakan sebagian wilayah yang hampir kehilangan kendalinya, menarik keluarga Luo ke dalam kereta perangnya, dan juga mengambil kesempatan ini untuk melemahkan kekuatan teratas Kekaisaran Awan Mengalir dan memperkuat kendali keluarga kerajaan keluarga Yun, kekuatan. Meskipun kebangkitan keluarga Luo mungkin berdampak pada keluarga kerajaan Yun, panggung masa depan dia dan Luo Qingsui tidak akan terbatas pada Kekaisaran Awan Terapung yang kecil ini. Dengan hubungan antara Yun Nisang dan Luo Qingsui, keluarga Luo tidak peduli seberapa besar kekuatannya, itu tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap status keluarga Yun. Begitu keluarga Luo tumbuh menjadi raksasa sejati dan memiliki hak untuk berbicara di benua semesta, keluarga kerajaan Yun juga dapat memimpin Kekaisaran Liu Yun langsung ke keluarga Luo. Dapat dikatakan bahwa keluarga Yun dan keluarga Luo diperintah oleh demarkasi. Bagi keluarga kerajaan Yun, tidak ada kerugian, tetapi banyak manfaat yang bisa diperoleh darinya. Meskipun Luo Chen dapat melihat niat Kaisar Yun, ketika keluarga Luo menghadapi godaan seperti itu, mereka sudah kehilangan akal sehat mereka. Tatapan ke arah Luo Chen penuh dengan keserakahan, dan mereka ingin mendorong Luo Chen menjauh. Pergi dan berdamai dengan Yun Huang. Terima kasih, Kaisar Yun, atas kebaikanmu. Luo Chen melirik anggota keluarga Luo di antara kerumunan di sekitarnya, menggelengkan kepalanya diam-diam, dan berkata dengan ringan, aku tidak punya persyaratan apapun. Jika Kaisar Yun benar-benar ingin memberi hadiah, sebaiknya kau kirim satu lagi. Pengawal istana tim menjaga rumah Luo untukku, dan aku juga bisa keluar dan berlatih tanpa khawatir jika anggota keluarga Luo menjadi senjata. Luo Chen bukanlah orang yang suka bertele-tele, dan dia tidak keberatan dengan demarkasi dan aturan dengan Yun Huang. Bagaimanapun, ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi keluarga Luo. Dengan etos pemegang saham ini, keluarga Luo akan segera dapat kembali ke puncak kemakmurannya, bahkan jika itu telah berlalu. Sangat disayangkan bahwa anggota keluarga Luo jauh dari mampu memenuhi persyaratan Luo Chen dalam hal kekuatan atau temperamen. Jika mereka menyetujui permintaan Yun Huang, kekuatan keluarga Luo akan tiba-tiba meluas, dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan dilakukan anggota keluarga Luo dapatkan. Dia tidak berpikir untuk menyekap pantat keluarga Luo setiap hari. Anggota keluarga Luo di kerumunan sedikit kecewa ketika mereka mendengar bahwa Luo Chen menolak demarkasi yang diusulkan oleh Yun Huang, dan banyak orang memandang Luo Chen dengan sedikit lebih banyak kebencian. Karena menurut mereka, Luo Chen menghalangi jalan mereka. Adapun alasan mengapa Yun Huang bersedia untuk membatasi keluarga Luo dan memerintah, mereka telah lama melupakannya. Satu-satunya ide mereka sekarang adalah Luo Chen telah berhasil menembus jalan mereka.
Mereka mampu melompat untuk menjadi eksistensi teratas Kekaisaran Liu Yun, tetapi karena kata-kata Luo Chen yang ringan dan berkibar, harapan seperti itu benar-benar terkubur. Tatapan Luo Chen menyapu wajah-wajah keluarga Luo di kerumunan di sekitarnya, dan dia diam-diam kecewa. Sayang sekali, Luo Chen mendesah diam-diam di dalam hatinya. Sekarang keluarga Luo pindah dari tempat kecil seperti kota Lingyun ke Kabupaten Changlan. Tata letaknya masih terlalu kecil, hanya manfaat langsung yang dapat dilihat, tetapi tidak ada lagi bahaya tersembunyi yang dapat dipikirkan. Hanya saja dia berasal dari keluarga Luo. Meskipun keluarga Luo ini menurutnya tidak perlu pelatihan, bagaimanapun juga itu adalah tempat di mana pendahulunya tumbuh. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen tidak memiliki banyak harapan untuk keluarga Luo saat ini, dia tetap ingin memberi keluarga Luo saat ini rumah yang lebih baik. Dia meminta Yun Huang untuk tim pengawal istana lainnya untuk bertugas di keluarga Luo. Tidak seperti keluarga Luo, Yun Huang Yun Xiao dari Yun kontemporer memiliki secercah kemegahan di matanya setelah mendengar kata-kata Luo Chen, dan kemudian mengangguk ringan, ya, anak yatim itu akan secara pribadi memilih penjaga istana elit untuk duduk di rumah Luo untukmu. Keputusan Luo Chen di luar dugaannya. Meskipun dia tahu bahwa Luo Chen sangat berbakat dan panggung masa depannya tidak akan terbatas pada kekaisaran awan terapung yang kecil, menurutnya Luo Chen masih terlalu kecil. Ketika keluarga Luo jatuh, Luo Chen tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat dunia luar. Dalam keadaan ini, meskipun Luo Chen menguasai kekuatan yang sangat kuat, karakternya mungkin tidak dapat menandingi kekuatannya sendiri. Jadi ketika dia mengajukan syarat, dia sudah memikirkan tempat mana yang akan dia serahkan kepada keluarga Luo untuk diurus, tetapi dia tidak menyangka Luo Chen akan menolak untuk menetapkan aturan dengannya begitu saja. Luo Chen tampaknya telah menebak keraguan di hati Kaisar Yun, tersenyum, dan berkata dengan nada tenang, jika kamu ingin mengenakan mahkota, kamu harus menanggung bebannya. Hari ini, keluarga Luo tidak memenuhi syarat untuk menetapkan batas keluarga Yun. Setelah selesai berbicara, tatapan Luo Chen menyapu anggota keluarga Luo di kerumunan di sekitarnya, dan dia menghela nafas dengan kekecewaan di dalam hatinya, lalu dengan tenang berkata, aku tahu bahwa kamu tidak puas dengan keputusanku. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan ini hari ini. Selama kamu mengalahkanku di depan umum, kamu akan menjadi penguasa keluarga Luo di masa depan. Aku, saudari Sue, dan lelaki tua itu tidak akan melakukan apapun. Syarat yang ditetapkan oleh Yun Huang dan aku juga akan dibatalkan. Apapun yang kamu inginkan, tolong sampaikan kepada Yun Huang. Sebelum dia selesai berbicara, Luo Chen langsung menghunus pedang tanpa bayangan, dan pedang panjang itu menancap ke tanah di depannya. Tubuh dan gagang pedang yang terbuka terus bergetar, membuat suara gemetar yang tajam. Hei Tan, naga ganas yang melayang di langit, meraung, dan tubuh naga yang sangat menindas itu dengan cepat menyusut seukuran telapak tangan, dan jatuh di bahu Luo Chen. Murid naga emas itu terus melihat sekeliling, matanya penuh dengan penghinaan. Ketika anggota keluarga Luo di sekitar mendengar kata-kata Luo Chen, mereka masih sedikit bersemangat untuk bergerak, tetapi setelah nyanyian naga terdengar, mereka semua terkejut dan dengan cepat menjadi tenang. Meskipun mereka belum pernah melihat kekuatan Luo Chen sebelumnya, mereka dapat berdialog secara setara dengan keberadaan permaisuri Huang. Bahkan dengan bantuan kekuatan naga hitam di pundaknya, kekuatannya sendiri tidak akan pernah buruk. Setidaknya Anda harus dapat memasuki mata burung Phoenix. Jika tidak, bahkan jika Luo Chen memiliki naga hitam untuk membantunya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berdialog secara setara dengan permaisuri Huang. Melihat pedang tanpa bayangan yang bergetar di depan Luo Chen, keluarga Luo tanpa sadar melangkah mundur. Mereka teringat bahwa di awal kompetisi besar keluarga Luo, satu pedang Luo Chen memaksa tetua agung Luo Zhen ke jalan buntu, dan bahkan mengungkap kolusinya dengan kultus setan teratai hitam. Setelah sekian lama, Luo Chen, yang merupakan jenius pertama Kekaisaran Awan mengalir, telah mencapai tingkat kekuatan sekarang. Saya khawatir tidak ada yang tahu, tetapi mereka tahu betul bahwa meskipun kekuatan Luo Chen tidak meningkat sedikit pun dalam beberapa bulan terakhir, mereka tidak akan menjadi lawan Luo Chen. Anggota keluarga Luo dengan mata penuh dendam itu dengan cepat mengurangi warna dendam di mata mereka, dan berkata dengan hormat kepada Luo Chen, karena patriark muda telah membuat keputusan, tentu saja saya tidak akan keberatan. Pada saat ini, mereka akhirnya memikirkan kekuatan mengerikan Luo Chen, dan juga memikirkan mengapa Yun Huang akan menunjukkan kebaikan kepada keluarga Luo. Jika tidak ada keluarga Luo Chen dan Luo Qingsui,
saya khawatir mereka bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki Kabupaten Changlan, apalagi membuat Yun Huang secara pribadi muncul dalam keberadaan ini. Jika mereka tidak tahu banyak tentang hal itu lagi dan membuat Luo Chen marah, jika mereka dikeluarkan dari keluarga Luo atau bahkan dilenyapkan di depan umum oleh Luo Chen, maka mereka akan kehilangan banyak hal. Bagaimanapun, dengan bakat yang ditunjukkan oleh Luo Chen dan Luo Qingsui, bahkan jika keluarga Luo masih merupakan keluarga kecil di Kabupaten Changlan, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Luo. Meskipun mereka tidak dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan penuh sekaligus, itu sudah cukup untuk melakukan yang terbaik di Kabupaten Changlan ini. Tatapan mata Luo Chen menyapu wajah-wajah orang itu, hatinya sedikit kecewa, lalu tatapannya berubah dingin dan tegas, dan berkata dengan dingin, karena tidak ada yang menantangku, maka keluarga Luo ini akan menempatkanku sebagai pemimpin untuk sementara waktu. Jika kalian memberitahuku bahwa ada yang memanfaatkan kekuatan keluarga Luo, jangan salahkan aku karena tidak bersikap baik. Berbicara tentang ini, Luo Chen melihat ke arah para seniman bela diri di sekitar, dan akhirnya menatap wajah Qi Jinzhao di antara kerumunan, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika anggota keluarga Luo melanggar hukum Kabupaten Changlan, jangan beri aku muka, apa yang harus aku lakukan? Mengenai cara menghadapinya, jika mereka dipukuli sampai mati oleh penindasan dan intimidasi, mereka tidak memiliki keterampilan seperti orang lain, dan tidak perlu mencari keadilan bagi mereka. Mendengar kata-kata Luo Chen, para seniman bela diri di sekitar, terutama penduduk Kabupaten Changlan dan para seniman bela diri diam-diam menghela napas lega. Mereka khawatir Luo Chen tidak akan menahan keluarga Luo. Dengan status keluarga Luo saat ini, jika keluarga Luo benar-benar melakukan sesuatu, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Tetapi sekarang setelah Luo Chen mengatakan hal-hal ini di depan umum, mereka tentu harus merasa tenang ketika anggota keluarga Luo di sekitar mendengar kata-kata Luo Chen. Ekspresi mereka berubah, tetapi tidak ada yang berani membantah apapun. Meskipun mereka tidak banyak berhubungan dengan patriark muda ini, karena Luo Chen telah mengatakan hal-hal ini, jika mereka berani membantah, Luo Chen tidak akan keberatan menggunakan mereka untuk membangun kekuatan. Lagi pula, sebelum Luo Chen bangkit, mereka tidak kurang mengejek Luo Chen. Jika bukan karena cinta Luo Chen dari putra patriark, dan juga memiliki saudara perempuan yang sangat berbakat Luo Qingsui sebagai pendukung, saya khawatir Luo Chen akan dikeluarkan. Keluarga Luo, karena itu, mereka tidak berpikir Luo Chen akan memiliki banyak kasih sayang untuk mereka. Jika mereka benar-benar bodoh dan memberontak terhadap Luo Chen di depan umum, tentu saja, tidak perlu memikirkan konsekuensinya. Hei Tan, ayo pergi, kata Luo Chen acuh tak acuh ketika melihat anggota keluarga Luo di sekitarnya tidak berbicara, menatap Hei Tan di pundaknya. Hei Tan mengerti, tubuhnya membengkak lagi, merangkak di depan Luo Chen. Tanpa ragu, Luo Chen langsung melompat ke punggung Hei Tan, lalu digendong oleh Hei Tan dan terbang menuju kuil binatang buas di atas. Tak lama kemudian, Luo Chen dan Hei Tan menghilang dari pandangan semua orang. Melihat gerakan Luo Chen, anggota keluarga Luo di sekitarnya tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka tidak dapat memahami niat Luo Chen, dan mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tuan masih memiliki masalah penting untuk ditangani, kembali saja ke rumah Luo. Jin Yu berjalan keluar dari kerumunan dan berkata kepada anggota keluarga Luo di sekitarnya. Setelah selesai berbicara, Jin Yu mengalihkan pandangannya ke Yun Nisang dan yang lainnya, dan akhirnya tertuju pada Yun Huang, dan berkata sambil tersenyum, Tuan mengundang beberapa orang untuk pergi ke kuil binatang untuk penjelasan. Anggota keluarga Luo di sekitar telah melihat Jin Yu. Setelah mendengar kata-kata Jin Yu, meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Luo Chen, dia tidak berani mengatakan apapun. Dan perlahan berjalan menuju kota Kabupaten Changlan. Adapun Yun Huang dan yang lainnya, mereka dengan cepat terbang menuju kuil binatang di atas, bahkan jika kekuatan mereka belum mencapai alam roh bela diri, Yun Nisang, yang tidak dapat berjalan di udara, dibawa oleh Ye Changli untuk terbang ke kuil binatang. Segera, sosok Yun Huang dan yang lainnya menghilang dari pandangan semua orang, dan para prajurit di bawah melihatnya dan perlahan-lahan bubar. Hanya saja apa yang terjadi hari ini pasti akan diingat oleh mereka, dan menyebar ke seluruh kekaisaran awan terapung di bawah propaganda mereka, dan bahkan melampaui kekaisaran awan terapung. Bagaimanapun, apakah itu Ratu Phoenix atau naga hitam yang menakutkan yang dapat menyaingi Ratu Phoenix,
berita seperti itu terlalu mengejutkan, bahkan di luar kekaisaran awan mengalir akan menyebabkan kejutan. Belum lagi pikiran-pikiran dalam benak para prajurit di bawah, Kaisar Yun dan yang lainnya melewati gerbang kuil binatang di bawah pimpinan Jin Yu, dan setelah memasuki Pulau Terapung, mereka berjalan menuju tempat di mana kolam binatang roh berada di bawah pimpinan Jin Yu. Sebelum mereka mencapai kolam binatang roh, mereka mendengar suara Luo Chen dan Hei Tan datang dari jauh. 100 batu roh kelas atas setiap bulan. Suara naga api penyucian bergema di Pulau Terapung, dengan harapan yang samar. 50 yuan, suara Luo Chen terdengar sangat tenang, tanpa gelombang apapun. Tidak, 70 batu roh kelas atas. Suara Hei Tan sedikit cemas, seolah-olah dia berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan sesuatu. Pergerakan Kaisar Yun dan yang lainnya berhenti di tempat yang sama. Naga hitam yang tak terkalahkan itu benar-benar sedang tawar-menawar dengan Luo Chen. 100 batu roh terbaik dapat menegosiasikan persyaratan dengan naga hitam ini. Itu adalah naga hitam yang dapat dibandingkan dengan keberadaan legendaris Ratu Phoenix. Bisakah 100 keping batu roh terbaik saja terkesan? Ye Ming sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, berjalan langsung menuju kolam binatang roh, dan berteriak, "Kakak, aku di sini." Melihat gerakan Ye Ming, Kaisar Yun ragu-ragu sejenak dan mengikutinya. Tak lama kemudian, beberapa orang melihat Luo Chen dan Hei Tan. Arang hitam saat ini telah menjadi seukuran ayam. Luo Chen meraih akar sayap dan memegangnya di tangannya. Dia menendang kedua kakinya yang pendek secara acak. Itu terlihat sangat lucu. Tidak ada yang bisa membandingkannya dengan yang sebelumnya. Terkait dengan naga hitam, ini, Kaisar Yun menelan ludahnya, matanya penuh dengan kengerian. Naga hitam yang tak terkalahkan, naga hitam yang dapat dengan mudah melukai Raja Wu yang kuat hanya dengan mengandalkan suara oman naga, benar-benar dibawa oleh Luo Chen seperti seekor ayam. Yun Nisang dan yang lainnya di sekitarnya tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat pemandangan ini. Selain Yun Nisang, Ye Changli, Zhang Juechen dan Wang Xi telah melihat Hei Tan. Di ruang aneh itu, Hei Tan telah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat, sebagai penjaga ruang aneh itu, mendominasi ruang aneh itu. Namun sekarang Luo Chen mampu membawa Hei Tan di tangannya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa posisi Luo Chen di hati Hei Tan tidaklah rendah. Menurut beberapa berita yang diungkapkan Hei Tan di ruang aneh itu pada awalnya, itu adalah binatang kontrak dari pemilik pertama ruang aneh itu. Jelas, Luo Chen memiliki lebih banyak kendali atas ruang aneh itu, jadi dia mampu memperlakukan arang hitam seperti ini. Suedi Luo benar-benar bakat untuk Tianzong. Zhang Juechen menghela nafas, nadanya sedikit samar. Ketika Luo Chen pertama kali memasuki Akademi Liu Yun, meskipun dia mampu mengalahkan Ye Changli, kekuatannya masih di bawahnya. Sekarang hanya beberapa bulan telah berlalu. Luo Chen telah meninggalkannya jauh di belakang. Bahkan jika dia dilahirkan dengan tulang pedang dan dihargai oleh kota pisau kekuatan besar yang terkenal di luar, dibandingkan dengan Luo Chen, kesenjangannya masih tak terukur. Ekspresi Ye Changli tampak sangat tenang. Bahkan Master Alam Seni Bela Diri tidak dapat membantu Luo Chen, tetapi dibunuh oleh King Xuan Senior yang datang tepat waktu. Mampu menjalin persahabatan dengan seorang ahli bela diri telah menjelaskan keistimewaan Luo Chen, dan setelah mendengarkan ayahnya kemudian menceritakan kepadanya tentang adegan pertempuran aslinya, bahkan sebelum King Xuan muncul, Luo Chen masih tidak menunjukkan kegugupan apapun. Jelas Luo Chen memiliki cukup kartu truf untuk melawan Wu Sheng. Apakah Luo Chen yang memiliki kartu hall seperti itu tidak memiliki rahasia? Mungkin ruang aneh itu adalah tempat kepercayaan diri Luo Chen berada. Yun Nisang tidak banyak bicara, dia mengalihkan pandangannya ke Luo Chen dan bertanya, "Saudara Luo Chen, apa yang Anda minta kami bahas di sini?" "Pergi dan bermainlah dulu." Luo Chen mengeluarkan tas batu roh terbaik dari cincin Qiankun dan melemparkannya ke Hei Tan, lalu menyingkirkan naga api penyucian, berbalik untuk melihat Yun Nisang dan yang lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Beberapa senior, dan Kaisar Yun, apakah Anda tahu tempat apa ini? Ini adalah kuil Dewa Binatang yang ditinggalkan oleh Sekte Dewa Binatang kuno." Wang Xi, yang telah melihat-lihat sejak memasuki kuil Dewa Binatang, tidak dapat menahan tawa. Dia dihargai oleh seorang tetua Sekte Pedang dan diterima sebagai murid. Hanya karena daftar naga awan mengalir, dia tinggal di rumah Raja Laut Utara dan berencana untuk mengambil tempat pertama dalam daftar naga sebelum pergi. Ye Changli, Zhang Juechen, dan bahkan Yun Nisang memiliki ide yang sama dengan mereka.
mereka semua ingin mengambil tempat pertama dalam daftar naga dan yang pertama dalam daftar Feng sebelum meninggalkan Kekaisaran Liu Yun. Kalau tidak, mereka akan meninggalkan Kekaisaran Awan mengalir sejak lama dan menuju ke divisi masing-masing. Lagi pula, kekuatan lembah 100 bunga, Sekte Pedang, dan Kota Pedang jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Awan terapung, dan mereka pasti akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik di sana, dan kecepatan kekuatan mereka akan meningkat pesat. Ya, ini adalah kuil Dewa Binatang yang ditinggalkan oleh Sekte Dewa Binatang pada saat itu. Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata Wang Xi, dan berkata dengan ringan, saya pergi ke punggung Bukit Duanyun untuk berlatih sebelumnya. Secara kebetulan, saya berada di situs Sekte Dewa Binatang. Saya mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh Sekte Dewa Binatang kuno dan sepenuhnya mengendalikan kuil Dewa Binatang ini. Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan rasa iri. Mereka secara alami akrab dengan nama-nama Dewa Binatang kuno. Bagaimanapun, Duan Yunling berada di Kekaisaran Liu Yun, dan para penguasa alam Wuzun dapat dengan aman meninggalkan Duan Yunling. Sejak berdirinya Kekaisaran Liu Yun, mereka secara alami telah memperoleh banyak berita tentang Sekte Dewa Binatang kuno. Hanya saja meskipun banyak orang telah memperoleh harta karun dari reruntuhan Sekte Binatang kuno dan warisan Sekte Binatang kuno yang tidak lengkap, tidak seorang pun dapat menemukan warisan kunci Sekte Binatang, dan kuil binatang inti dan 7 bangunan inti Sekte Binatang pada saat itu mereka juga hilang. Tetapi dia tidak menyangka Luo Chen akan mendapatkan kuil binatang. Bocah Luo, apa maksudmu? Mendengar kata-kata Luo Chen, mata Kaisar Yun berbinar, dan dia bertanya dengan cepat. Dia mungkin menebak pikiran Luo Chen, tetapi dia masih sedikit tidak yakin. Bagaimanapun, ini adalah kuil binatang yang ditinggalkan oleh Sekte Binatang kuno, dan itu sangat penting. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia telah menguasai kuil Dewa Binatang, dia hanya akan mengendalikan kuil Dewa Binatang dengan kuat di tangannya sendiri, dan tidak akan membiarkan orang lain mengaksesnya. Ya, saya berencana untuk membuka kuil binatang. Luo Chen menatap Kaisar Yun, seolah-olah dia bisa melihat melalui pikirannya. Kaisar Chong Yun tersenyum. Di depan umum, tidak hanya Yun Huang, tetapi bahkan Ye Changli dan yang lainnya tidak dapat memahami tindakan Luo Chen. Ye Ming berseru di tempat, hanya wajah Wang Xi yang menunjukkan ekspresi serius. Ya, secara terbuka, Luo Chen mengangguk. Suedi Luo tidak memiliki energi untuk mengurus kuil binatang ini, kan? Pada saat ini, Wang Xi tiba-tiba berbicara dan tersenyum, dengan kekuatan keluarga Yi Luo saat ini, mustahil untuk mengendalikan kuil binatang sama sekali, dan Suedi Luo jika Anda menyerahkan kuil Dewa Binatang kepada keluarga Luo, setelah Luo Xiaodi pergi, keluarga Luo tidak akan dijamin diingat oleh mereka yang tertarik. Itulah sebabnya Anda ingin membuka kuil binatang, Luo Suedi, sehingga keluarga Luo memiliki ruang untuk bermanuver. Mendengar kata-kata Wang Xi, Ye Changli dan yang lainnya juga bereaksi, dengan ekspresi tiba-tiba di wajah mereka. Setiap suami tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Jika Luo Chen tidak ingin mengurus kuil binatang buas, dan bergegas mengendalikan kuil binatang buas dengan kekuatan keluarga Luo, ketika Luo Chen menekannya, tentu saja tidak ada yang berani memiliki ambisi. Tetapi begitu Luo Chen pergi, atau sesuatu terjadi pada Luo Chen, jika Luo Qingsui tidak dapat kembali, saya khawatir orang-orang yang peduli akan bergegas maju dan menggigit sepotong daging dari keluarga Luo. Sejauh menyangkut Luo Chen, tidak ada kerugian sama sekali bagi kuil binatang buas publik. Dia dapat bekerja sama dengan beberapa kekuatan dan menyerahkan kuil binatang buas kepada orang lain. Dia hanya perlu menguasai bagian yang paling penting. Faktanya, praktik Luo Chen saat ini persis sama. Alasan mengapa Luo Chen mengundang mereka ke kuil binatang buas ini bukan hanya untuk membahas kerja sama dengan mereka. Ya, Luo Chen mengangguk sedikit, dan menjelaskan, meskipun kuil binatang buas ini memiliki banyak kegunaan magis, itu tidak terlalu berguna, dan keluarga Luo tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kuil binatang buas, jadi saya harus mencari beberapa senior untuk membalasnya. Saya mendapat bantuan dari kakak senior Nisang. Keluarga Yeku dapat membantu Luo Suedi mengembangkan kuil binatang, kata Ye Changli begitu suara Luo Chen berakhir. Hubungan antara keluarga Ye dan Luo Chen saat ini sangat dekat, belum lagi persahabatan antara Ye Changli dan Luo Chen. Keberadaan Ye Ming saja sudah cukup untuk membuat Luo Chen dan keluarga Ye semakin tidak bisa dihancurkan. Ikatan itu, kalian tahu bahwa Ye Ming adalah murid senior King Xuan,
dan Luo Chen memiliki hubungan yang sangat dekat dengan senior King Xuan itu, dan bahkan begitu baik sehingga senior King Xuan dapat dengan aman mempercayakan satu-satunya murid yang telah diterimanya kepada Luo Chen, dirinya sendiri mundur dengan tenang. Oleh karena itu, selama Ye Ming tidak terkejut, hubungan antara keluarga Ye dan Luo Chen tidak akan bisa diputuskan. Ditambah dengan persahabatannya antara Ye Changli dan Luo Chen, serta uluran tangan Luo Chen ketika dia dalam kesulitan di keluarga Ye secara alami akan memberikan dukungan penuh mereka kepada keluarga Luo. Oleh karena itu, begitu suara Luo Chen turun, Ye Changli segera berkata tanpa ragu-ragu. Keluarga Wangku juga bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan Luo Suedi, kata Wang Si begitu suara Ye Changli turun. Hubungan antara keluarga Wang Beihai dan Luo Chen juga tidak buruk, terutama putri Beihai Yun Suemei masih dapat berhasil memperbaiki luka tersembunyi di dalam tubuh karena pil yang disempurnakan Luo Chen dan melangkah ke ranah Wang. Berdasarkan hal ini saja, keluarga Wang berutang budi yang besar kepada Luo Chen. Meskipun Wang Wuxin kemudian membalas Luo Chen dengan pedang portabel dari mantan yang mulia pedang cahaya mengalir dan pedang cahaya mengalir sebagai hadiah terima kasih, tetapi keluarga Wang mengetahuinya dengan sangat baik. Sebenarnya sulit untuk membalas cinta semacam ini dengan pedang cahaya. Belum lagi dia juga mendapat banyak manfaat dari Luo Chen kemudian, jadi bantuan yang diberikan klan Wang Beihai kepada Luo Chen tidaklah kecil. Terlebih lagi, pengembangan bersama kuil binatang juga merupakan hal yang baik bagi keluarga Wang Beihai. Paling-paling, beberapa sumber daya manusia, material, dan keuangan akan diinvestasikan dalam pengelolaan kuil binatang. Jika kuil binatang dapat dikembangkan, keuntungan masa depan tentu saja tidak akan dikatakan. Dan bahkan jika kuil binatang tidak dapat berkembang, bantuan ini tidak akan hilang saat dijual ke keluarga Raja Luoshan. Oleh karena itu, Wang Si juga setuju dengan sangat sederhana. Saya sendiri dan menjadi janda. Meskipun tuan kaya untuk teman-teman kecilnya, dia tidak sebaik saudara Wang dan kekuatan di belakang saudara Ye. Saya tidak akan terlibat dengan masalah ini. Zhang Juechen tersenyum pahit di wajahnya, dan kemudian berkata, jika Luo Suedi membutuhkan bantuan saya, Anda selalu dapat menemukan saya. Saya benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa tentang kuil binatang ini. Zhang Juechen juga sedikit tidak berdaya saat berbicara. Meskipun gurunya Kaisar Pedang Lingtian adalah orang kuat yang terkenal di Kekaisaran Awan Terapung, dia hanya ada di alam marsial sovereign. Meskipun dia adalah seorang tukang reparasi pedang yang kuat, Kaisar Pedang Lingtian juga hanya mampu melawan para guru yang memasuki alam Kaisar Wu, dan akhirnya berakhir dengan kekalahan. Meskipun Kaisar Pedang Lingtian bertanggung jawab atas kam rahasia, ada banyak orang kuat di kam rahasia. Bahkan Kaisar Pedang Lingtian tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kam rahasia, jadi Zhang Juechen ingin berpartisipasi dalam pembangunan kuil binatang buas. Dalam insiden itu, tetapi tidak ada kesempatan untuk campur tangan. Jika ada kebutuhan, saya tidak akan sopan kepada senior, Luo Chen mengangguk ringan dan tersenyum. Dia juga tahu kesulitan Zhang Juechen, jadi tentu saja dia tidak akan memaksakan apapun. Kemampuan Zhang Juechen untuk memberikan janji seperti itu sudah merupakan batas yang dapat dia capai, dan Luo Chen tentu saja tidak akan serakah. Keluarga kekaisaran akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Kaisar Yun di samping memandang Luo Chen dan berkata, hanya Luo Xiaoxi, kuil binatang ini sangat rusak, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuatnya berfungsi kembali sangat besar, bahkan jika itu adalah kekuatan tiga pihak kita. Selain itu, jika kamu ingin membuat kuil Dewa Binatang menjadi normal dan berbalik, aku khawatir vitalitasmu akan sangat terluka. Apakah kamu punya solusi? Mendengar perkataan Yun Huang, Ye Changli dan yang lainnya juga kembali tersadar, menatap Luo Chen, dan mata mereka menjadi serius. Mereka tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Meskipun kuil Dewa Binatang adalah keberadaan inti dari Sekte Dewa Binatang kuno, setelah bertahun-tahun mengalami perubahan yang tak berujung, kuil Dewa Binatang telah lama kehilangan atmosfer kejayaan Sekte Dewa Binatang yang asli. Tidak hanya binatang buas yang ganas di kuil binatang semuanya mati, tetapi bahkan formasi di dalamnya runtuh, dan hanya beberapa formasi yang dapat berfungsi secara normal. Selain itu, tanah, harta karun di kuil binatang juga dalam keadaan setengah terbengkalai. Tampaknya kolam binatang roh di depan mereka telah mengering. Untuk mengembalikan kolam binatang roh ke keadaan semula yang makmur, sumber daya yang dibutuhkan tidak diragukan lagi jumlahnya sangat banyak.
Anda harus tahu bahwa kolam binatang roh ini dibangun dengan kekuatan seluruh sekte ketika Dewa Sekte Binatang berada di masa kejayaannya. Jika Anda ingin mengembalikan kolam binatang roh ke masa kejayaannya, sumber daya yang dibutuhkan mungkin cukup untuk melubangi kekuatan 3 Yunjia. Hanya memperbaiki kolam binatang roh saja sudah menghabiskan begitu banyak sumber daya, dan di kuil binatang, ada banyak harta yang tidak kalah dengan kolam binatang roh. Untuk memperbaiki semua tempat ini, sumber daya yang dibutuhkan sama sekali bukan milik keluarga Yun dan keluarga Ye. Apa yang mampu ditanggung oleh keluarga Wang dan keluarga Luo? Jangan khawatir, Kaisar Yun, aku sudah punya solusinya. Luo Chen tersenyum dan berkata kepada Kaisar Yun. Dia tentu tahu bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kuil binatang dan memulihkan cuaca di masa kejayaan kuil binatang sangat besar, tetapi di benua ini, ada kekuatan yang dapat dengan mudah memasok semua sumber daya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kuil binatang. Itu adalah tempat suci para alkemis daratan Dangu. Dangu adalah tempat suci bagi para alkemis di benua semesta, dan pada saat yang sama merupakan tempat berkumpulnya para alkemis. Tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi tentang kekayaan tersembunyi di lembah itu. Sekte Dewa Binatang di masa kejayaannya mungkin tidak sekaya Dangu. Tidak akan sulit untuk mengembalikan kuil Dewa Binatang ke operasi semula jika staf tingkat tinggi Dangu dapat dipindahkan. Kebetulan Luo Chen mengenal tetua King Xuan, salah satu tingkat tinggi absolut di Dangu. Alkemis dari klan Phoenix memiliki posisi yang sangat tinggi di Dangu. Selain penguasa lembah Dangu, ia menggunakan kata-kata tetua King Xuan. Yang paling kuat, selama ia dapat memberitahu tetua King Xuan, tidak akan sulit bagi Dangu untuk membantu membangun kuil binatang. Saya ingin mendengarnya secara rinci, kata Yun Huang cepat ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Dia memiliki banyak rahasia, dan tentu saja tahu apa artinya jika kuil binatang dapat berfungsi secara normal, tetapi sangat disayangkan bahwa sumber daya yang dikonsumsi ketika kuil binatang didirikan sangat besar, bahkan jika sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun kembali kuil binatang tidak dapat dibandingkan dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangunnya kembali. Kuil binatang, tetapi sumber daya yang dibutuhkan bukanlah sesuatu yang dapat dibeli oleh Kekaisaran Awan Mengapung. Kecuali dia dengan gegabah melemparkan semua sumber daya di Kekaisaran Awan Mengapung ke kuil Dewa Binatang, ada peluang untuk membuat tanah suci ini berjalan lagi, tetapi bahkan jika dia adalah Kaisar Yun, dia membuat keputusan yang bodoh. Saya khawatir tingkat atas keluarga Yun juga akan merebut takhta, dan tidak lagi memiliki hak untuk berbicara. Sekarang Luo Chen memiliki solusi, dia tidak perlu mengambil risiko. Dangu, Luo Chen tersenyum mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan tenang. Dangu, mata Kaisar Yun memadat, seolah-olah dia sedang memikirkan masa lalu yang tidak menyenangkan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, barang antik lama di Dangu cukup meyakinkan. Seberapa yakin kamu, Luo Xiaoxi, untuk memindahkannya? 10%, ekspresi Luo Chen tenang saat mendengar kata-kata Yun Huang, tetapi nadanya sangat percaya diri. Bagi Luo Chen, tidak sulit untuk membiarkan para petinggi Dangu bersantai. Karena selama dia belajar di ilusi Paviliun Changsu, Luo Chen juga bersentuhan dengan banyak resep alkimia, dan resep-resep. Alkimia itu berbeda dari resep-resep alkimia arus utama yang beredar saat ini, samar-samar membentuk faksi lain. Tidak perlu dikatakan betapa menariknya hal-hal seperti itu bagi kelompok alkemis Dangu. Selama Luo Chen bersedia, dia dapat menggunakan hal-hal ini sebagai ganti posisi tetua yang kuat di Dangu. Jadi hanya meminta Dangu untuk membantunya membuat kuil Dewa Binatang berfungsi kembali, tidak sulit untuk dipecahkan. Jika demikian halnya, maka keluarga Yunku akan bekerja sama sepenuhnya denganmu, kata Yun Huang dengan mata terpejam, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu dapat memobilisasi kekuatan keluarga Yun di Kekaisaran dengan otoritas penuh. Aku tidak akan memberimu apapun lagi jika kamu bersamamu. Kamu memiliki token. Luo Chen mengangguk pelan, lalu melirik beberapa orang, dan berkata sambil tersenyum, meskipun kuil binatang buas ini sudah lama ditinggalkan, aura langit dan bumi di dalamnya juga jauh lebih kaya daripada dunia luar. Beberapa senior dan kakak senior Yun, jika kalian tidak ada yang bisa dilakukan, kalian mungkin juga berlatih di kuil binatang buas ini. Meskipun itu tidak berarti kalian bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, itu juga akan sangat berpengaruh pada kalian. Setelah selesai berbicara, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Jin Yu yang berada di samping, dan berkata, Jin Yu, bawa aku ke kota Pil. Baik,
Tuan, Jin Yu mengangguk, dan langsung memperlihatkan tubuh asli yang besar, membawa Luo Chen untuk terbang menuju kota Pil. Ye Changli dan yang lainnya saling memandang. Kecuali jadwal sibuk Kaisar Yun dan pergi, mereka semua menemukan tempat untuk membenamkan diri dalam kondisi kultivasi. Keluarga Xiao Kekaisaran, di ruang rahasia. Xiao Gaidao, leluhur keluarga Xiao, tidak tahu kapan dia keluar dari es tebal yang dalam dan berdiri di tengah ruang rahasia, memancarkan hawa dingin yang menakjubkan. Di belakang Xiao Gaidao, ada kerangka kristal dan sekelompok hantu yang bengkok. Jika Xiao Tian ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa ini adalah klan tulang mimpi buruk dari ras tulang dan klan menggui dari ras hantu. Baik itu tulang mimpi buruk atau hantu mimpi, mereka adalah individu aneh yang sangat sulit dilihat di antara ras tulang dan ras hantu. Mereka memiliki kemampuan khusus yang sangat kuat dan memiliki status tinggi dalam ras tulang dan ras hantu. Tulang mimpi buruk dan hantu mimpi muncul di belakang Xiao Gaidao, yang menunjukkan betapa dekatnya hubungan kerjasama antara keluarga Xiao dan klan tulang serta klan hantu. Di seberang Xiao Gaidao, ada Xiao Hensui, patriark keluarga Xiao saat ini, tetapi saat ini wajah patriark keluarga Xiao agak jelek. Leluhur tua, mata-mata telah mengirim berita kembali, Xiao Hensui menatap Xiao Gaidao, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Luo Qingsui dari keluarga Luo bergabung dengan Akademi Qiankun. Permaisuri Huanglah yang muncul untuk meminta. Naga hitam yang dikomandoi oleh Luo Chen tampaknya adalah naga api penyucian dari 6 reinkarnasi dalam legenda, tetapi kami belum pernah melihat naga api penyucian, jadi kami tidak yakin. Tetapi yang pasti adalah bahwa pulau terapung itu adalah kuil binatang inti dari sekte binatang dewa. Mendengar kata-kata Xiao Hensui, mata Xiao Gaidao bersinar seperti limang, dan berkata dengan dingin, bagaimana situasi di keluarga Luo? Keluarga Luo sekarang hanya memiliki satu Luo Chen, tetapi Luo Chen itu tampaknya telah meninggalkan naga hitam itu untuk duduk di keluarga Luo. Dengan kekuatan naga hitam itu, jika kita ingin berhadapan dengan keluarga Luo, itu akan sangat sulit. Xiao Hensui berkata cepat setelah mendengar ini. Dia telah lama berpikir untuk menyerang keluarga Luo secara langsung, tetapi dengan naga hitam yang mengawasi, pembunuh yang dia kirim tidak memiliki kesempatan untuk menyerang keluarga Luo. Bab 771, Mimpi Buruk Tulang Hantu Mimpi, Pembicaraan Rahasia Keluarga Xiao. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, wajah Xiao Gaidao juga menjadi sedikit berwibawa saat mendengar ini. Tepat saat dia hendak berbicara, tulang mimpi buruk di belakangnya tiba-tiba berbicara. Naga hitam itu adalah naga api penyucian binatang buas teratas di antara 6 reinkarnasi. Ia sudah memiliki kekuatan alam master suci di usia muda. Itu bukan sesuatu yang bisa kau tangani, tetapi tubuhku bukanlah lawan dari naga api penyucian. Master suci tulang mimpi buruk, apakah kau bukan lawan dari naga hitam? Mendengar kata-kata tulang mimpi buruk, mata Xiao Gaidao sedikit menyipit, ekspresinya sedikit serius. Saint Lord tulang mimpi buruk ini adalah eksistensi yang sangat kuat dari ras tulang, dan dapat dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat di alam Saint Lord. Sekarang Saint Master tulang mimpi buruk ini dengan belak-belakan mengatakan bahwa tubuhnya bukanlah lawan dari naga api penyucian. Naga api penyucian sangat terkendali pada kursi ini, Santo tulang mimpi buruk menjelaskan, metode kursi ini terutama adalah serangan jiwa, tetapi naga api penyucian secara inheren lebih kuat daripada tubuh fisik, dan pada saat yang sama ia memiliki serangan ekstrim pada jiwa. Dengan kekebalan yang kuat, metode kursi ini tidak akan bekerja padanya. Kapal tulang mimpi buruk adalah keberadaan yang sangat istimewa dalam ras tulang. Tidak seperti ras tulang biasa, kapal ini lebih baik dalam kemampuan jiwa, daripada dikenal karena kekuatan fisiknya seperti ras tulang biasa. Jika berhadapan dengan prajurit biasa, klan tulang yang kuat pada tingkat yang sama dengan tulang mimpi buruk hampir tak terkalahkan, tetapi melawan keberadaan 6 reinkarnasi naga api penyucian, bahkan jika wilayahnya lebih tinggi dari naga api penyucian Anda mungkin tidak dapat memenangkan permainan, apalagi pertempuran dengan peringkat yang sama. Kursi ini tidak dapat membantu naga api penyucian, kata guru suci tulang mimpi buruk sebelum suara itu, hantu bengkok di sebelahnya juga berbicara. Xiao Gaidao tidak merasa terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Bayangan hantu yang terdistorsi itu hanyalah tiruan dari seorang ahli bela diri dari klan hantu. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada tiruan dari ahli tulang mimpi buruk.
Wajar saja jika berhadapan dengan apa yang disebut naga api penyucian. Tidak ada peluang untuk menang. Keluarga Luo tidak bisa bergerak lagi. Xiao Gaidao merenung sejenak, matanya bersinar seperti limang, tapi anak bernama Luo Chen itu bisa ditangani terlebih dahulu. Leluhur, apa maksudmu? Setelah mendengar kata-kata Xiao Gaidao, Xiao Hensui bertanya dengan cepat. Kuil Dewa Binatang adalah inti dari Sekte Dewa Binatang Kuno. Sekte Dewa Binatang Kuno itulah yang membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya material untuk mempertahankan operasinya. Bahkan jika anak laki-laki dari keluarga Luo mendapatkan kuil Dewa Binatang, dia tidak dapat mempertahankan operasinya. Ekspresi bijak muncul di wajah Xiao Gaidao, dan dia berkata dengan dingin, bahkan jika pasukan teratas di Kekaisaran Awan mengalir berkumpul, itu mungkin tidak dapat membuat kuil binatang berfungsi secara normal. Terlebih lagi, tidak mungkin bagi keluarga Ye dan keluarga Wang yang selama ini berteman dengan keluarga Naluo untuk melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Naluo. Jadi jika keluarga Naluo ingin segera menggunakan kuil binatang, hanya ada satu cara yang harus dilakukan. Leluhur tua, maksudmu, bocah keluarga Luo itu akan meminta bantuan dangu. Xiao Hensui langsung berkata setelah mendengar ini. Para detektif keluarga Xiao telah mendengar bahwa Luo Chen telah pergi ke dangu, dan dari beberapa petunjuk, disimpulkan bahwa Luo Chen tampaknya berhubungan dengan dangu tingkat tinggi. Sekarang setelah pasukan teratas di Kekaisaran Awan mengalir telah memungkinkan kuil binatang berfungsi secara normal dalam waktu singkat, Luo Chen mungkin hanya dapat menargetkan pasukan di luar Kekaisaran Awan mengalir. Meskipun dangu jauh dari kekuatan terkuat di benua semesta, atau bahkan kekuatan teratas, dangu, yang memiliki banyak alkemis yang berkumpul, pasti dapat dianggap sebagai yang terkaya di benua semesta. Salah satu kekuatan, kecuali dangu, orang Naluo tidak dapat bekerja sama dengan kekuatan lain. Xiao Gaidao mengangguk, matanya berkilat penuh niat membunuh, dan berkata dengan dingin, kirim seseorang ke kota dan tunggu kesempatan untuk membunuh orang Naluo. Ya, leluhur, Xiao Hensui berkata cepat ketika mendengar kata-kata Xiao Gaidao. Selain itu, selain anak laki-laki keluarga Luo, kekuatan lain tidak dapat tinggal. Xiao Gaidao tampak dingin, dan kata-katanya penuh dengan niat membunuh, mulailah dengan keluarga Wang, dan bersihkan kekuatan yang mengganggu ini satu persatu. Setelah itu, Xiao Gaidao menoleh untuk melihat hantu mimpi tulang mimpi buruk di belakangnya, dan berkata dengan tegas, ketika berhadapan dengan kekuatan lain di Kekaisaran Awan mengalir, mohon juga minta kalian berdua untuk membantuku. Bagus sekali. Inkarnasi dari Guru Suci Nightbone mendengar kata-kata itu dan tertawa aneh. Kudengar ada seorang jenius dengan hati pedang yang tajam di keluarga Wang. Aku sudah lama tidak mencicipi darah jenius ini. Kali ini aku punya kesempatan untuk minum Fan. Orang bijak ini cukup tertarik pada keluarga Yun, gadis kecil dengan tubuh roh Baihua. Orang bijak, telah lama mendambakannya. Hantu mimpi di samping berubah menjadi seringai terdistorsi, dan suara dingin bergema di ruang rahasia. Xiao Gaidao tidak berbicara, tetapi ada sedikit senyum di wajahnya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu kamu harus melakukannya, biarkan aku mencobanya terlebih dahulu. Setelah itu, sosok Xiao Gaidao menghilang langsung ke dalam ruang rahasia, dan kemudian tulang-tulang mimpi buruk dan sosok hantu mimpi juga menghilang, hanya menyisakan Xiao Hensui yang berdiri di ruang rahasia dengan wajah muram. Pada saat yang sama, di gerbang Akademi Liu Yun, cahaya putih menyala dalam formasi teleportasi, dan Luo Chen dan Jin Yu muncul dalam formasi teleportasi. Melihat sosok Luo Chen, para siswa di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Mereka telah mendengar tentang hal-hal tentang Kabupaten Changlan, dan menurut pendapat mereka, Luo Chen harus menangani hal-hal di Kabupaten Changlan sekarang, tetapi mereka tidak menyangka Luo Chen muncul di Akademi Liu Yun saat ini. Tetapi tidak banyak orang yang berani maju, karena mereka tidak memiliki banyak persahabatan dengan Luo Chen, dan tidak mudah untuk naik dan berbicara sekarang. Terlebih lagi, Luo Chen muncul di Akademi Liu Yun saat ini, dan saya khawatir jika mereka ada di sana, jika mereka mengganggu urusan Luo Chen, tidak mungkin untuk menjamin bahwa Luo Chen tidak akan dibenci. Ditambah lagi dengan fakta bahwa mereka bisa masuk Akademi Liu Yun, mereka dianggap sebagai jenius papan atas, dan sulit untuk menyerahkan muka mereka demi menyenangkan Luo Chen. Jadi meskipun mereka melihat Luo Chen, banyak siswa Akademi Liu Yun hanya melihat Luo Chen dari kejauhan, lalu pergi melakukan urusan mereka sendiri. Luo Chen tidak menunjukkan keterkejutan apapun, dan langsung menuntun Jin Yu menuju kediaman Ling Feng.
Dia tidak tahu apakah Ling Feng telah kembali ke Akademi Liu Yun, jadi dia berencana untuk kembali ke Akademi untuk memeriksa berita terlebih dahulu. Kedua, kediaman Ling Feng memiliki susunan teleportasi yang terhubung langsung ke kota dan yang jauh lebih nyaman daripada tempat lain. Setelah membawa Jin Yu melewati sebuah gedung, sosok Luo Chen muncul di luar halaman kecil tempat Ling Feng tinggal. Halaman itu diselimuti formasi, sehingga sulit untuk melihat pemandangan di dalamnya. Sepertinya wakil dekan belum kembali, Luo Chen melihat formasi yang masih berfungsi, pandangan yang jelas melintas di matanya, lalu dia mengangkat tangannya ke formasi itu. Riak-riak muncul di udara, dan sebuah lorong bagi orang-orang untuk melewatinya muncul di formasi yang awalnya menutupi seluruh halaman kecil itu. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen menuntun Jin Yu langsung melewati lorong itu dan memasuki halaman Ling Feng. Ada seorang pun di halaman kecil Ling Feng, dan Luo Chen tidak tinggal terlalu lama, dan langsung membawa Jin Yu ke lokasi formasi teleportasi, mengaktifkan formasi teleportasi. Saat cahaya putih menyala, Luo Chen dan Jin Yu langsung menghilang. Pada saat yang sama, para master dari keluarga Xiao juga mengirim satu demi satu, berkumpul ke arah keluarga Wang, dipimpin oleh Xiao Gaidao sendiri, berniat untuk menghancurkan keluarga Wang dalam satu gerakan. Adapun hantu mimpi yang muncul di ruang rahasia keluarga Xiao sebelumnya, ia bergegas ke kota Pil dengan beberapa master dari keluarga Xiao, berniat untuk membunuh Luo Chen di kota Pil. Awalnya, Xiao Hensui berpikir untuk mengirim lebih banyak master untuk membantu Menggui, tetapi ditolak oleh Menggui. Bahkan beberapa master keluarga Xiao yang sekarang ia dibawa masuk karena menghadapi kesulitan mereka. Kabupaten Beihai, di kedalaman Beihai Wangfu, di ruang rahasia. Raja Beihai Wang Wuxin duduk di ruang rahasia, dan di sampingnya, adalah Putri Beihai Yun Suemei. Keduanya memancarkan aura yang sangat kuat. Wang Wuxin adalah puncak dari Wudi, dan Yun Suemei sedikit miskin, tetapi juga telah mencapai level Kaisar Bela Diri peringkat ke-7. Jika Anda memberitahu orang luar tentang kekuatan Wang Wuxin dan Yun Suemei saat ini, saya khawatir mereka akan menganga. Tidak jauh di depan Wang Wuxin dan Yun Suemei, seorang wanita tua bungkuk menatap mereka, wajahnya penuh dengan kesungguhan. Setelah beberapa saat, wanita tua itu tiba-tiba menghela nafas, dan berkata dengan penyesalan, ini masih sedikit lebih buruk. Sebelum wanita tua itu selesai berbicara, Wang Wuxin dan Yun Suemei membuka mata mereka bersama-sama dan menatap wanita tua itu. Nenek, Wuxin mengecewakanmu. Wang Wuxin menatap wanita tua itu, wajahnya penuh dengan rasa malu. Wanita tua ini adalah Dinghai Shenzhen milik raja, dan ada di alam seni bela diri. Selain dia dan Yun Suemei, bahkan Wang Xi tidak tahu keberadaan wanita tua ini. Dan retret ini, dia juga ingin mencapai alam bijak bela diri, tetapi sangat disayangkan bahwa dia masih gagal. Meskipun dia melangkah setengah langkah di alam Kaisar Bela Diri Puncak, dia akhirnya gagal memasuki alam legendaris. Tidak heran kamu, wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit penyesalan, jika bukan karena kecelakaan yang menimpa gadis Suemei, kalian berdua akan berkultivasi bersama menggunakan metode resonansi angin, mungkin mereka akan masuk ke alam suci sejak lama. Hanya dapat dikatakan bahwa kehendak Tuhan seperti ini. Ketika Suemei bersekongkol dengan pria pengkhianat itu, kami tidak berada di rumah Wang. Ini telah menghasilkan buah hari ini, tidak heran yang lain. Setelah mengatakan itu, pembicaraan wanita tua itu berubah, tatapan matanya sedikit lebih puas, dan dia tersenyum, berbicara tentang masalah ini, Siar telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika bukan karena Siar dan bocah Naluo memiliki persahabatan, Suemei pada dasarnya tidak bisa dalam hal berbaikan, Anda tidak dapat menembus ke puncak Kaisar Wu dengan begitu cepat. Penglihatan Siar memang jauh lebih baik daripada saya. Wang Wuxin tidak membantah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata dengan sedikit malu, saya buta pada awalnya dan secara keliru percaya pada seorang pria yang berzina. Itulah sebabnya saya menyesal hari ini. Itu adalah salah satu sahabatnya yang telah berkonspirasi melawan Yun Suemei pada awalnya, dan baru setelah orang itu berkonspirasi melawan Yun Suemei untuk berhasil, dan dia tidak tahu bahwa pria itu sebenarnya adalah pion yang ditempatkan oleh keluarga Xiao di sampingnya. Masalah ini selalu menjadi simpul hatinya, dan bahkan lebih tabu lagi di keluarga Wang, tetapi sekarang kedua orang di ruang rahasia ini tahu betul masalah ini, dan dia tidak keberatan menyebutkannya. Semuanya sudah berakhir, jadi jangan sebutkan lagi. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, matanya berkilat dingin,
dan berkata dengan dingin, tetapi cepat atau lambat, masalah ini akan diselesaikan dengan keluarga Xiao. Kebetulan saja para idiot dari keluarga Xiao itu akan memperlakukan keluarga Wangku. Ayo bertindak, kita mungkin juga melakukan segala yang kita bisa untuk menangkap mereka semua. Sebagai pengendali Kabupaten Beihai, kendali keluarga Wang atas Kabupaten Beihai jauh melampaui imajinasi orang biasa, dan di antara kekuatan utama Kekaisaran Liuyun, ada mata-mata rahasia yang dikerahkan oleh keluarga Wang. Oleh karena itu, keluarga Xiao mengira bahwa rencana melawan keluarga Wang sangat tersembunyi, tetapi mereka tidak tahu bahwa keluarga Wang telah lama menyimpulkan niat keluarga Xiao melalui serangkaian tindakan oleh keluarga Xiao dan berita dari mata-mata tersebut. Kabupaten Beihai hari ini telah lama diatur oleh keluarga Wang sebagai tong besi. Setiap sudut kota disembunyikan oleh para penguasa keluarga Wang. Selain itu, keluarga Wang juga telah membuat banyak pengaturan untuk keluarga Xiao, hanya menunggu keluarga Xiao untuk menabraknya. Namun, berita ini tidak ada hubungannya dengan Luo Chen. Luo Chen membawa Jin Yu melalui formasi teleportasi di halaman kecil Ling Feng dan dengan cepat memindahkan dirinya ke kota Pil, menunggu formasi teleportasi ke dangu terbuka. Pada saat yang sama, hantu mimpi yang sebelumnya muncul di keluarga Xiao telah berjalan dengan angkuh ke kota. Sebagai afiliasi dangu, atau untuk memasuki pos terdepan dangu, kota dan tidak melarang orang-orang kuat dari klan 100 untuk memasukinya. Bahkan para penguasa ras hantu dan ras tulang dapat memasuki kota dan dengan integritas. Tetapi jika seseorang berani melakukan sesuatu di kota Pil, konsekuensinya adalah dimasukkan dalam daftar hitam dangu. Tidak ingin meminta alkemis yang memindahkan dangu untuk membantu memurnikan Pil. Tidak hanya itu, dangu akan mengirim sejumlah besar master untuk mengejar orang-orang yang melakukannya di Danceng. Kita harus tahu bahwa dangu adalah tanah suci bagi para alkemis. Meskipun intinya adalah semua alkemis, tidak ada kekurangan prajurit yang kuat di dangu, belum lagi beberapa alkemis tingkat tinggi mengandalkan api aneh yang telah mereka kuasai. Prajurit dengan pangkat yang sama bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun ada sejumlah besar kekayaan di dangu, hanya sedikit orang yang berani memikirkan dangu yang seharusnya tidak mereka pikirkan. Sayang sekali kali ini hanya kloninganku, Menggui menatap Luo Chen di tengah kerumunan dan tidak bisa menahan rasa sedikit menyesal. Kloningan dirinya ini hanya memiliki kekuatan Kaisar Wu. Jika dia melakukannya di kota Pil, dia akan segera ditemukan, dan ada lapisan formasi di kota Pil, mengandalkan serangan jiwa kloningannya dari ranah Kaisar bela diri. Formasi yang tidak dapat menembus kota Pil akan memengaruhi Luo Chen. Oleh karena itu, meskipun Menggui ingin membunuh Luo Chen sesegera mungkin, saat ini, dia hanya bisa melihat Luo Chen berjalan-jalan di kota Pil ini. Tuan, sepertinya kita sedang diperhatikan. Di tengah kerumunan, Jin Yu yang telah berubah wujud menjadi manusia tiba-tiba merasa kedinginan di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dengan tenang, dan sekilas, dia melihat hantu mimpi di tengah kerumunan dan berlalu dengan cepat. Kontrak jiwa berkomunikasi dengan Luo Chen. Itu benar-benar karena citra Menggui terlalu aneh. Meskipun ada orang-orang kuat dari 100 klan di kota Pil ini, hantu jarang muncul di kota Pil, karena ada banyak roh langit dan bumi di kota Pil dan lembah Pil. Api berkumpul, dan api roh langit dan bumi ini sangat terbatas pada ras hantu, jadi dalam keadaan normal, ras hantu tidak akan memasuki kota dan wilayah Dangu. Luo Chen mendengar suara Jin Yu, matanya sedikit memadat, dan berkata dengan dingin, kekuatan apa itu? Itu hanya Kaisar bela diri tingkat 7, Jin Yu dengan cepat menjawab, hanya saja auranya agak istimewa, itu seharusnya hanya klon, dan kekuatannya tidak diketahui. Klon, mendengar perkataan Jin Yu, Luo Chen merasa sedikit lebih terharu di dalam hatinya, lalu berkata dengan ringan, jangan khawatir, kota Pil ini tidak akan mampu melakukannya, klon dari alam martial sovereign, jangan terlalu peduli. Jin Yu tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar ini, hanya klon kuat klan hantu di ranah Kaisar Wu, dia dapat dengan mudah dimusnahkan. Anda harus tahu bahwa Jiu Yu Minghuo yang dimilikinya memiliki kekuatan pengekangan yang sangat kuat terhadap ras hantu. Selain itu, dia sekarang berada di ranah Raja Seni Bela Diri. Sebagai binatang buas yang aneh dan ganas dalam 6 reinkarnasi, Jiu Yu Mopeng memiliki kemampuan untuk melompati pertempuran, bahkan banyak Tian Jiao yang berada di ranah yang lebih tinggi dari Jin Yu mungkin bukan lawan Jin Yu. Ditambah dengan Jiu Nether Fire, yang sangat terkendali terhadap klan hantu, Jin Yu hari ini mungkin tidak dirugikan bahkan jika itu melawan Wudi dari klan hantu.
Jadi Jin Yu tidak menempatkan klon pembangkit tenaga listrik klan hantu di ranah Wu Huang di matanya, dan bahkan Jin Yu, tubuh pembangkit tenaga listrik klan hantu di belakang klon, tidak terlalu peduli, bagaimanapun juga, mengandalkan Jiu Nether Underworld Fire. Selama Jiu Nether Fire dapat menyentuh tubuh master klan hantu, bahkan orang bijak bela diri dari klan hantu akan terus-menerus dikonsumsi oleh Jiu Nether Fire, dan akhirnya jatuh di bawah Jiu Nether Fire. Apakah sudah ditemukan? Meng Gui telah memperoleh banyak informasi yang berhubungan dengan Luo Chen dari keluarga Xiao. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah terbongkar ketika dia melihat ketidaknormalan Luo Chen dan Jin Yu. Namun dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan perbuatannya. Jika tidak, dengan kekuatannya, tidak akan sulit untuk menyembunyikannya sama sekali, dan tidak mungkin baginya untuk muncul di kota Pil. Sosok yang bengkok itu terus berubah, dan akhirnya seringai mengerikan muncul di wajah Meng Gui, menatap Luo Chen, matanya penuh dengan niat membunuh. Nak, ketika kamu meninggalkan kota Pil, itu adalah tanggal kematianmu, kata Meng Gui dingin, menatap Luo Chen, bibirnya bergerak beberapa kali. Dia tidak sengaja menekan suaranya sendiri, sehingga pejalan kaki di sekitar mendengarnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka. Hantu mimpi di alam Wu Huang hanya klon. Seseorang di antara kerumunan melihat identitas hantu mimpi itu, lalu menatap Luo Chen, yang hanya memiliki basis kultivasi Wu Zong kelas 1, dan tidak dapat menahan diri untuk berseru dengan suara rendah. Anak itu tiba-tiba ditatap oleh pria sekuat itu mungkin lebih tidak siap. Sulit untuk mengatakannya, seseorang di sebelahnya membalas, hantu kecil itu dapat menjadi sasaran hantu yang kuat, dan bahkan mengirim klon hantu mimpi dari alam kaisar bela diri untuk menyerang dan membunuh. Itu berarti itu luar biasa, mungkin hantu kecil itu memiliki sesuatu, mungkin itu kembali. Ya, seseorang di sebelahnya berkata, anak itu hanya memiliki basis kultivasi Wu Zong kelas 1, tetapi ketika menghadapi hantu mimpi, dia sama sekali tidak panik. Jika dia tidak tahu ketinggian langit, dia punya pemain lain, dia tidak takut. Lebih banyak orang melirik Luo Chen dan Meng Gui, lalu terus berjalan menjauh. Di kota Pil ini, hal semacam ini terjadi setiap hari. Mereka sudah lama terbiasa, karena kota Pil tidak mengizinkan para pejuang melakukan apapun di dalamnya. Mengenai hal-hal lain, kota Pil tidak peduli. Mengenai keluhan di antara para pejuang, kota dan tidak pernah tertarik untuk campur tangan. Siapa yang akan hidup dan mati? Mungkin. Luo Chen memancarkan cahaya dingin di matanya ketika dia mendengar kata-kata Meng Gui, dan berkata dengan ringan, jika tubuh utamamu datang sendiri, aku mungkin masih takut padamu. 3 poin, seorang avatar belaka, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di hadapanku. Anak sombong, Meng Gui mencibir, matanya penuh dengan niat membunuh, tanpa perlindungan naga hitam, kamu bukan apa-apa. Naga hitam sekarang ditahan di rumah Luo. Tidak mungkin datang untuk membantumu, kamu lebih baik menghakimi dirimu sendiri sesegera mungkin agar tidak jatuh ke tangan kursi ini. Luo Chen tersenyum, melirik hantu mimpi, dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Meng Gui adalah kelompok hantu yang sangat istimewa. Yang ini paling baik dalam serangan mental. Kemampuan Meng Gui yang paling terkenal adalah menarik orang ke dalam mimpi, membangun berbagai mimpi buruk dalam mimpi, dan menghancurkan orang. Bermain di antara telapak tangan, akhirnya mati karena putus asa. Sangat disayangkan bahwa dia mengolah Yunlong tingkat ke-9, dan lautan pengetahuan memiliki naga sungguhan yang dijaga oleh jiwa. Dapat dikatakan sama stabilnya dengan Gunung Tai. Jika hantu mimpi dari alam bijak bela diri mengambilnya sendiri, dia mungkin masih takut pada 1 atau 2, tetapi hantu mimpi dari alam kaisar bela diri tidak mungkin klon tersebut dapat menghancurkan pertahanan yang dibangun oleh jiwa di belakang naga. Dan ketika serangan mental tidak berhasil, hantu mimpi di alam kaisar Wu ini paling banter sebanding dengan Wu Wang biasa. Bagi para ahli Wuzong biasa, apalagi Wuzong tingkat pertama, bahkan Wuzong tingkat puncak pun memiliki sedikit peluang untuk menang melawan hantu-hantu dari alam Wu Wang sebelumnya, tetapi Luo Chen berbeda. Dia memiliki api pembakar langit yang paling berharga di antara api bumi. Meskipun api bumi ini jauh lebih sedikit menahan ras hantu daripada api Jiu Nether yang dimiliki oleh Jin Yu, ia juga memiliki efek pengekangan yang kuat pada ras hantu. Selain itu, niat pedang pembunuh yang dimilikinya juga sangat menahan tubuh roh. Dengan langit yang terbakar dan niat pedang pembunuh, bahkan jika Luo Chen hanya memiliki basis kultivasi Wuzong tingkat pertama, itu sudah cukup untuk menekan hantu mimpi, dan bahkan jika itu tidak terhubung,
itu akan terbagi rata. Dan selain dirinya sendiri, Jin Yu lebih terkendali terhadap klan hantu. Luo Chen bukanlah orang yang bertele-tele. Hantu mimpi datang untuk hidupnya, jadi tentu saja dia tidak akan cukup bertele-tele untuk bermain sendiri dengan hantu mimpi. Berjuang, dalam situasi di mana dia dan Jin Yu bergabung, hantu mimpi itu mungkin terbunuh seketika tanpa kesempatan untuk menembak. Jadi Luo Chen tidak memperhatikan hantu mimpi ini, dan langsung pergi bersama Jin Yu, dan segera menghilang dari pandangan semua orang. Aku tidak tahu seberapa tinggi langit. Menggui tampak sedikit jelek ketika dia melihat Luo Chen pergi seperti ini, tetapi dia tidak banyak bicara, sosoknya melintas, dan dia menghilang di antara kerumunan. Ada juga banyak prajurit yang menyaksikan kegembiraan dan pergi dari sini ketika mereka melihat Menggui, dan mereka segera mulai berdiskusi. Identitas macam apa pemuda itu, dia masih bisa menghadapi klan hantu kuat yang jauh lebih unggul darinya. Seseorang di antara kerumunan bertanya, tanpa menyembunyikan kekagumannya pada Luo Chen. Aku bertanya-tanya raksasa mana dari klan hantu yang merupakan tubuh utama dari hantu mimpi itu. Jumlah hantu mimpi itu langka. Di antara mereka, yang kuat hanya segelintir. Mereka dapat memadatkan klon dari alam kaisar bela diri, dan kekuatan tubuhnya setidaknya berada di tingkat kaisar bela diri. Tidak banyak kaisar dari klan Menggui, tidak peduli apakah itu kaisar dari klan hantu, dia tidak dapat diakses oleh pemuda tadi, bagaimana dia bisa menyinggung orang kuat dari klan hantu itu. Aku kenal anak itu, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berkata. Semua orang mengikuti prestise, dan melihat seorang pemuda mengenakan jubah alkemis berdiri di antara kerumunan, melihat ke arah Luo Chen pergi, matanya penuh dengan burung-burung suram. Jika Luo Chen ada di sini, dia secara alami akan mengenali orang ini sebagai Fang Ming, yang pernah berkonflik verbal dengannya di Dangu, cucu dari tetua ketiga Dangu. Bukankah ini Fang Shao? Kudengar Ling Feng kembali ke Dangu beberapa hari yang lalu dan menamparkan wajah Fang Shao-mu. Konon, ada seorang anak laki-laki di samping Ling Feng saat itu, mungkin anak laki-laki tadi. Benarkan, Fang Ming diperhatikan oleh semua orang, dan dia sangat gembira, tetapi sebelum dia sempat berbicara, sebuah suara mengejek terdengar dari kejauhan. Ekspresi marah muncul di wajah Fang Ming, dan insiden Ling Feng kembali ke Dangu tidak diragukan lagi merupakan skala yang buruk baginya. Jika ada yang berani menyentuhnya, dia akan marah. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di Dangu yang berani menyebutkan masalah ini di depannya. Bagaimanapun, para talenta di puncak Dangu hanya meremehkan untuk mengenalnya, dan para murid di bawah takut dengan identitas satu-satunya cucu dari tiga tetuanya. Berani memprovokasi dia. Awalnya, tidak ada seorang pun yang menyebutkan hal seperti itu di Dangu untuk sementara waktu, dan dia hampir melupakannya, tetapi Ke tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba ingin datang ke Danceng untuk bersantai. Dia tidak hanya bertemu Luo Chen, yang tidak memberinya muka, tetapi juga orang-orang begitu mengejek. Melihat ke arah tempat suara itu berasal, wajah tampan Fang Ming langsung berubah menjadi warna hati babi. Dia melotot tajam ke arah pembicara, dan Fang Ming langsung berjalan ke kejauhan. Orang itu adalah cucu penguasa kota Pil. Meskipun statusnya tidak sebagus dia, bagaimanapun juga itu adalah kota Pil. Tidak ada hubungan apapun antara kota Pil dan Lembah Dan, tetapi lebih seperti sekutu, jadi bahkan kakeknya pun berada di sini. Ini juga sedikit mie tipis untuk Tuan Kota Pil. Jika dia berada di Lembah Pil, dia secara alami dapat meremas orang yang baru saja berbicara sesuka hati. Tetapi di Kota Pil ini, dia tidak dapat mengalahkan orang yang baru saja berbicara. Akan sangat memalukan untuk tinggal di sini lebih lama lagi, jadi Fang Ming langsung berjalan ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Apa yang Fang Shao lakukan? Orang yang berbicara sebelumnya melihat gerakan Fang Ming dan berteriak, Fang Shao datang ke kota Danku. Sebagai ular lokal, aku tidak memperlakukan Fang Shao dengan baik. Agak kasar, jika Shao Fang tidak bersama dengan adik laki-lakinya Zui Xianlou, adik laki-lakinya. Mengundang Tuan Luo Chen Luo. Dikatakan bahwa Tuan Luo juga seorang alkemis yang sangat berbakat, dan bahkan dihargai oleh King Xuan yang lebih tua dari Guigu dan ingin datang. Shao dan Tuan Luo itu seharusnya memiliki banyak bahasa yang sama. Zhao Xing, kamu terlalu banyak menipu. Fang Ming berteriak marah setelah mendengar kata-kata pria itu. Dia tidak percaya bahwa sebagai Zhao Xing, dia tidak akan mengetahui keluhan antara dia dan Luo Chen dan Ling Feng. Zhao Xing mengatakan ini saat ini, jelas hanya untuk mengejeknya. Fang Shao tidak ingin meludahi orang,
tetapi jika kamu dengan baik hati mengundang Fang Shao untuk berkumpul, bagaimana kamu bisa menipu orang terlalu banyak? Zhao Xing berkata dengan tatapan polos di matanya. Ketika dia pergi ke dangu untuk mencari pil, dia pernah dipermalukan dengan kejam oleh Fang Ming. Kemudian, Fang Ming akan mengambil kesempatan untuk mempermalukannya setiap kali dia mengunjungi Danceng. Hanya saja Fang Ming saat itu sedang berkuasa. Meskipun dia adalah cucu bungsu yang paling disayangi oleh Tuan Kota dan dia tidak lebih baik dari Fang Ming dalam hal status, jadi dia selalu dipermalukan oleh Fang Ming. Sekarang setelah dia mendapatkan kesempatan, tentu saja tidak mungkin baginya untuk melepaskan Fang Ming. Konon, Tuan Luo dan jenius Guigu, Ling Feng, telah menyeberang. Sekarang Tuan Luo datang ke kota Pil lagi, mungkin akan segera ada Tian Jiao lain di dangu. Aku di sini untuk memberi selamat kepada Fang Shao sebelumnya. Zhao Xing menatap Fang Ming dengan nada tenang, tetapi dia benar-benar menghukum hatinya. Dia tahu betul apa yang terjadi setelah Luo Chen memasuki dangu. Satu-satunya murid tetua King Xuan, Liu Yi, dikalahkan dalam kontes dengan Luo Chen. Luo Chen bahkan memurnikan pil penyempurna surga pamungkas yang membuat tetua dangu khawatir. Karena alasan ini, Fang Ming, yang telah berkonflik dengan Luo Chen, jatuh lagi dan lagi di dangu, dan inilah mengapa Zhao Xing berani memprovokasi Fang Ming begitu banyak. Karena Zhao Xing tahu betul bahwa Fang Ming sekarang tidak punya hak untuk melawannya. Dia punya waktu untuk membalas penghinaan yang dibawa Fang Ming kepadanya. Wajah Fang Ming tiba-tiba menjadi sangat jelek ketika dia mendengar kata-kata Zhao Xing. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah balas dendam Zhao Xing atas penghinaan sebelumnya, kemungkinan Luo Chen akan bergabung dengan dangu sangat tidak mungkin, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Zhao Xing, hawa dingin muncul di hatinya tanpa sadar. Luo Chen belum bergabung dengan dangu, dan posisinya di dangu telah diturunkan karena konflik dengan Luo Chen, dan bahkan status tetua ketiga kakeknya dangu agak terguncang. Jika Luo Chen bergabung dengan dangu, dengan bakat dan dao yang ditunjukkan Luo Chen, statusnya mungkin tidak akan jauh lebih rendah dari kakeknya. Dan yang lebih penting, Luo Chen jauh lebih muda dari kakeknya, dan masa depannya memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, jika Luo Chen bergabung dengan dangu, bahkan jika Luo Chen tidak mengincarnya, akan ada banyak orang yang ingin memegang paha Luo Chen dan dengan gila-gilaan mengincarnya untuk menyenangkan Luo Chen. Tidak, anak ini tidak boleh bergabung dengan dangu. Mata Fang Ming berkilat dingin dan berpikir dalam hati. Luo Chen tidak bergabung dengan dangu, meskipun pejabat tinggi dangu cukup kritis terhadapnya, tetapi kecuali kakeknya kehilangan posisi tetua ketiga dangu, jika tidak, dia tetap tidak akan berani memprovokasi banyak orang di dangu. Dan jika Luo Chen bergabung dengan dangu, saya khawatir status kakeknya akan terpengaruh. Melihat ekspresi Fang Ming, sudut mulut Zhao Xing sedikit terangkat, dan sedikit penghinaan melintas di matanya. Nama Luo Chen terdengar bahkan untuk orang seperti dia, mengetahui betapa mengerikannya bakat Luo Chen. Jika Luo Chen dapat dibimbing oleh seorang master, saya khawatir dia akan dapat melangkah ke peringkat ke-9 dalam waktu singkat dan menjadi yang termuda. Master dan Dao, seorang jenius seperti itu tidak diragukan lagi akan menarik perhatian semua kekuatan, dan keluarga Zhao di Danceng tempat dia berada juga ingin menarik Luo Chen ke dalam kekuatannya sendiri. Dan jika ingin memenangkan Luo Chen, pesaing terbesar mereka tidak diragukan lagi adalah Dan Gu. Jika Luo Chen bisa muak dengan Dan Gu, mereka tidak diragukan lagi akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan Luo Chen. Faktanya, jika San tidak maju hari ini, akan ada generasi muda dari kekuatan lain yang akan memprovokasi Fang Ming untuk menargetkan Luo Chen. Hanya saja keluhan antara dia dan Fang Ming adalah yang terdalam, dan dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan Fang Ming, jadi itu dia. Saya harap si idiot ini dapat sepenuhnya membekukan hubungan antara Luo Chen dan Dan Gu. Zhao Xing berpikir dalam hati sambil melihat ekspresi Fang Ming. Meskipun selain Dan Gu, mereka memiliki banyak pesaing, tetapi setelah menyingkirkan Dan Gu, pesaing paling kuat, keluarga Zhao-nya niscaya akan memiliki lebih sedikit kesulitan dalam merayu Luo Chen. Zhao Xing, aku akan menuliskan apa yang terjadi hari ini. Fang Ming, jangan sampai ketahuan oleh Ben Shao, kalau tidak kamu akan terlihat bagus. Fang Ming melihat sekilas ekspresi Zhao Xing, mendengus, berbalik dan berjalan menuju susunan teleportasi. Dia adalah satu-satunya cucu dari 3 tetua dangu,
bahkan jika ini bukan saatnya formasi teleportasi yang mengarah ke dangu terbuka, dia dapat menggunakan formasi teleportasi untuk mengirim dirinya kembali ke dangu. Dan ketika dia kembali ke dangu kali ini, tentu saja dia berusaha mencegah Luo Chen agar tidak dimasukkan ke dalam dangu. Melihat Fang Ming pergi, Zhao Xing memancarkan sedikit penghinaan di matanya, mencibir 2 kali, dan kemudian pergi dari sini. Dia masih perlu turun dan membuat beberapa persiapan. Jika Luo Chen benar-benar ditolak oleh Dan Gu, dia akan lebih siap, dan ada kemungkinan lebih besar bahwa Luo Chen akan tertarik pada keluarga Zhao-nya. Luo Chen tentu saja tidak tahu bahwa selain hantu mimpi di ranah Kaisar Bela Diri, ada kekuatan lain yang juga mengincarnya, dan ingin menarik dirinya ke dalam kekuatan mereka. Setelah berjalan-jalan di jalan bersama Jin Yu beberapa kali, dan tidak menemukan harta karun berdebu, Luo Chen langsung mencari penginapan untuk menginap dan menunggu formasi teleportasi ke dangu terbuka. Pada saat yang sama, di kedalaman laut yang hilang, celah angkasa muncul di dekat pulau terapung yang besar. Saat berikutnya, sosok Ratu Huang dan Luo Qingsui muncul dari celah angkasa dan mendarat di pulau terapung. Hampir pada saat yang sama ketika Ratu Huang dan Luo Qingsui muncul, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari pulau terapung. Itu adalah seorang pria berjubah emas, memancarkan dominasi yang menakjubkan, yang membuat orang takut untuk melihat langsung. Jika Luo Chen ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa ini adalah guru suci pedang Ao Xuanyuan Ao yang telah dia lihat di jurang pemakaman ekstremitas ketiga. Saya tidak tahu kapan guru suci pedang Ao meninggalkan jurang pemakaman surga. Selain garis keturunan keluarga Luo, kamu masih memiliki nafas anak laki-laki Luo Chen. Apa hubunganmu dengannya? Setelah Xuanyuan Ao muncul, matanya tertuju pada Luo Qingsui, dan warna yang menakjubkan di matanya berkedip, lalu bertanya. Dia telah melihat terlalu banyak wanita cantik. Meskipun Luo Qingsui membuatnya merasa sedikit menakjubkan, itu hanya sesaat. Kamu harus tahu bahwa dia adalah jenius paling luar biasa dari keluarga Xuanyuan selama ribuan tahun. Jika bukan karena waktu yang lama di Abyss of Burial Heaven, dia telah menembus ranah Holy Master dan memasuki level yang lebih tinggi. Namun meskipun demikian, tahun-tahun di Abyss of Burial Heaven telah mengkonsolidasikan fondasinya dengan sangat kokoh. Ketika dia menerobos ranah Holy Lord dan mencapai level yang lebih tinggi, fondasi yang kokoh ini akan diubah menjadi kekuatan tempurnya, biarkan kekuatannya mengantarkan pada lompatan kualitatif. Oleh karena itu, meskipun Luo Qingsui membuatnya merasa menakjubkan, itu tidak lebih dari itu. Meskipun tubuh yang sangat dingin, meskipun fisik khusus yang sangat langka, tidak akan membuatnya memiliki pikiran lain di dalam hatinya. Jika Luo Qingsui tidak merasakan napas Luo Chen, bahkan jika Luo Qingsui adalah keturunan keluarga Luo, dia tidak akan repot-repot melihat Luo Qingsui untuk kedua kalinya. Luo Qingsui telah bertemu dengan para senior, dan para junior serta Xiao Chen adalah saudara kandung. Luo Qingsui menjawab dengan cepat ketika dia mendengar kata-kata Xuanyuan. Tekanan yang diberikan Xuanyuan Ao padanya bahkan lebih besar daripada tekanan yang diberikan Ratu Huang padanya. Jelas, kekuatan Xuanyuan Ao bahkan mungkin lebih tinggi daripada kekuatan Ratu Huang. Dan mendengarkan nada bicara Xuanyuan Ao, sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan Luo Chen, jadi Luo Qingsui tidak terlalu menyembunyikannya, dan langsung berkata. Terlebih lagi, Luo Qingsui juga tahu bahwa dengan kekuatan dan identitas Xuanyuan Ao, tidak mudah untuk mengetahui hubungan antara dirinya dan Luo Chen, jadi dia tidak berpikir hati-hati, agar tidak menjadi bumerang. Kakak perempuan Luo Chen, mendengar kata-kata Luo Qingsui, tatapan Xuanyuan Ao pada Luo Qingsui melembut, dan kemudian bertanya, di mana anak Luo Chen? Dengan bakatnya, dia ingin bergabung dengan Qian Kun. Perguruan tinggi bukanlah hal yang sulit, dia tidak ikut denganmu. Xiao Chen memiliki hal-hal lain untuk ditangani. Luo Qingsui dengan cepat menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu persis persyaratan apa yang diperlukan untuk memasuki Akademi Qian Kun. Sebelumnya Ratu Huang hanya mengundangnya tetapi tidak mengundang Luo Chen, dia pikir itu karena Luo Chen tidak memenuhi persyaratan. Mulai sekarang, tampaknya Ratu Huang tidak mengundang Luo Chen ke Akademi Qian Kun karena dia melakukannya dengan sengaja, hal-hal lain. Xuanyuan Ao mengangkat alisnya, berpikir bahwa Luo Chen telah memperoleh sepotong kristal pedang leluhur pedang, dan hatinya tiba-tiba mengerti. Dendam antara leluhur Jian dan ras manusia tingkat tinggi tertentu telah lama bukan rahasia, dan keberadaan tingkat tinggi itu dan keluarganya secara langsung menyebabkan keterasingan leluhur Jian dari ras manusia. Meskipun Jianzu tidak sepenuhnya menentang ras manusia,
dia dan Jianzong yang dia dirikan selalu berada di luar ras manusia, dan memiliki persahabatan dengan banyak ras di antara ratusan ras. Sebaliknya, itu telah menjadi salah satu kekuatan yang paling terpisah di benua semesta. 1. Bahkan para pengikut manusia di Sekte Pedang, bahkan jika mereka memasuki wilayah musuh mati ras manusia seperti ras hantu dan ras tulang, mereka hanya akan diperingatkan oleh kedua ras tersebut. Selama para pengikut manusia dari Sekte Pedang tidak melakukan sesuatu yang sensitif, Sekte Pedang keselamatan para pengikut ras manusia di kedua ras itu juga dijamin secara memadai. Dan jika Anda berubah menjadi master manusia lainnya, selama Anda berani melangkah ke batas ras hantu dan tulang, mereka harus diserang dan dibunuh oleh orang-orang kuat dari kedua ras tersebut. Ini menunjukkan betapa terpisahnya posisi Jianzong di benua semesta. Dan Luo Chen memiliki kristal pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pedang, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa Luo Chen adalah salah satu pewaris yang dipilih oleh leluhur pedang, dan sangat mungkin untuk mewarisi keberadaan Sekte Pedang di masa depan. Jika mereka membawa Luo Chen kembali ke Akademi Qiankun, itu mungkin menyebabkan Luo Chen kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan leluhur pedang. Kita harus tahu bahwa leluhur Jian juga berada di garis depan pembangkit tenaga listrik alam leluhur. Warisannya lebih kuat daripada sebagian besar warisan di Akademi Qiankun, dan Luo Chen dapat dipilih oleh leluhur Jian, yang berarti bahwa dia sangat cocok dengan pedang. Warisan para leluhur, jika mereka memasuki Akademi Qiankun untuk berlatih teknik warisan dan teknik rahasia lainnya, itu sebenarnya dapat menghalangi kekuatan Luo Chen untuk memasuki wilayah tersebut. Oleh karena itu, Ratu Huang tidak mengundang Luo Chen untuk bergabung dengan Akademi Qiankun, tetapi melakukannya dengan benar. Bagaimanapun, sekarang Luo Qingsui ada di Akademi Qiankun. Bahkan jika Luo Chen mewarisi Sekte Pedang di masa depan, mustahil untuk sepenuhnya memisahkan dirinya dari ras manusia seperti leluhur pedang. Pada saat itu, mungkin mereka akan dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyatukan Sekte Pedang dan leluhur pedang. Mungkin Anda kembali memikirkan hal ini, kulit Xuan Yuano tidak bisa tidak terlihat jauh lebih baik, tetapi matanya masih terlihat sedikit suram, itu semua bajingan dari keluarga Zhang. Xuan Yuano mengutuk dengan kejam di dalam hatinya. Jika bukan karena orang-orang idiot keluarga Zhang yang mengincar Jianzhu, bagaimana mungkin Jianzhu bisa keluar dengan marah? Kemudian, ketika leluhur Jian menerobos alam leluhur, sekelompok orang bodoh dalam keluarga Zhang bahkan diam-diam menggunakan berbagai cara untuk berkomplot melawan leluhur Jian. Langkah inilah yang benar-benar menghancurkan leluhur Jian dan ras manusia. Meskipun leluhur Jian tidak berinvestasi pada kekuatan lain, mereka tidak pernah terpisah. Di luar ras manusia kehilangan pembangkit tenaga alam leluhur dengan sia-sia. Setelah menarik napas dalam-dalam, ekspresi Xuan Yuano menjadi tenang. Dia melihat ke arah Luo Qingsui dan berkata dengan ringan, "Aku punya sedikit persahabatan dengan Luo Chen. Karena kamu adalah saudara perempuan Luo Chen, maka aku akan memberimu hadiah pertemuan." Setelah berbicara, sebuah token emas terbang keluar dari telapak tangan Xuan Yuanao dan melayang di depan Luo Qingsui. Ini adalah dekrit latihan untuk memasuki paviliun Changsu untuk memilih metode latihan. Dengan dekrit latihan ini, kamu dapat memasuki paviliun Changsu dan memilih metode latihan dan keterampilan bela diri. Xuan Yuanao berhenti sejenak ketika dia mengatakan itu, lalu melanjutkan, meskipun kamu baru saja memasuki Akademi Semesta, kamu dapat memilih teknik dan seni bela diri sendiri, tetapi semuanya adalah hal-hal biasa. Teknik dan seni bela diri yang benar-benar tingkat lanjut memerlukan keterampilan. Hukum dipertukarkan, jadi kamu harus mempertimbangkan latihan dan keterampilan bela diri yang kamu pilih sebelum kamu memutuskan.